Halo audiobook lovers, jumpa lagi di Audiotune. Kali ini Eti Sulistyowati akan membacakan kisah yang berjudul Pesugihan, buah karya Rase. Semoga berkenan, selamat mendengarkan. Kita awali bab 1, prolog. Pesugihan. Jika hidup hanya harta yang kalian pikir bisa membuat kalian bahagia, maka berbagai cara akan kalian tempuh untuk mendapatkannya. Walau dengan cara menggadaikan keimanan. Ini adalah kisah mistis yang masih kental di negeri kita tentang pesugihan. Walau macam banyaknya, ini hanya cerita fiktif. Mohon bijak dalam membaca. Tokoh utama. Nama Disa Pratiwi, umur 23 tahun, lahir dari keluarga seorang petani. Ayahnya bernama Agus Pramudia dan ibu Nuning Sulastri. Dia memiliki seorang adik laki-laki, Bagas Prasetyo. Karena bencana alam banjir melanda desanya dan memporak-porandakan padi mereka yang belum siap panen, Disa memutuskan untuk merantau ke kota untuk mengumpulkan modal agar kedua orang tuanya bisa bercocok tanam kembali. Malam hari itu, apa kamu sudah yakin, Duk? Kita bisa pinjam bank kalau hanya untuk modal beli bibit. Bujuk seorang ibu kepada anak gadisnya itu. Hutang bank kan harus dicicil tiap bulan, Bu. Dari mana untuk nyicilnya? Kalau kita saja harus menunggu hasil panen agar bisa mendapatkan uang. Sang ibu pun menghela nafas. Yang dikatakan anaknya itu memang ada benarnya. Tapi untuk melepasnya merantau di kota, dirinya masih belum rela. Lagian kan aku ndak luntang-lantung, Bu. Aku kan sudah tahu majikanku siapa. Disa mencoba menenangkan ibunya. Ya sudah, tapi ibu pesan jangan lupa selalu kabari kami ya. Tintanya sambil mengusap rambut panjang anak gadisnya yang esok pagi akan pergi merantau itu. Disa dan ibunya pun keluar dari kamar setelah membantu mengepak pakaian yang akan anaknya bawa itu. Mereka duduk di ruang TV, di sana sudah ada bapak beserta adiknya. Bercengkrama untuk terakhir kalinya karena esok Disa akan meninggalkan mereka pergi merantau ke kota. Disa mengadu nasib sebagai pelayan toko. Dia sudah tahu siapa majikannya. Majikannya itu bernama Mariska. Biasa dipanggil Rizka. Dia adalah kakak kelas Disa dulu dan juga tetangga bibinya. Ya, Disa mendapatkan pekerjaan itu dari bibinya. Bibinya adalah ipar dari ayahnya. Saat Disa dan keluarganya sedang bingung bagaimana nasib mereka nanti, sang bibi memberitahu jika tetangganya sedang membutuhkan pelayan untuk di kota. Dan Disa pun setuju. Di samping keluarganya membutuhkan uang, Disa juga tahu akan bekerja pada siapa. Keesokan harinya, Disa sudah masuk mobil travel yang akan mengantarkannya ke rumah sang majikan. Sang ibu sebenarnya masih berat melepas anak gadisnya itu. Entah kenapa hatinya merasa tidak tenang. Walaupun dia tahu siapa majikan anaknya itu, tapi tetap saja ada yang mengganjal di hatinya. Ingat loh, Nduk, jangan tinggalkan ibadahmu. Sesibuk apapun kamu, terus jangan lupa sering-sering kabari kami ya. Pinta sang ibu. Iya, Bu. Doakan Disa selamat sampai di sana ya, Bu. Pamit Disa. Mobil pun berangkat meninggalkan kampung halaman Disa. Desa yang sangat asri persawahan masih terbentang luas di sana. Perjalanan mereka cukup panjang. Saat istirahat siang, mobil pun berhenti di tempat peristirahatan. Disa duduk di bangku pengunjung dan hanya memesan teh hangat karena dia sudah membawa bekal makanan dari rumah.
Saat sedang memakan makanannya, ada seorang wanita yang izin untuk duduk bersamanya. Disa tahu dia salah satu penumpang yang sama dengan dirinya, sehingga tanpa pikir panjang Disa pun mempersilahkan orang tersebut duduk di hadapannya. Seorang wanita paruh baya, mungkin seumuran bibinya. Wanita itu pun memakan bekal makanannya dari rumah sama seperti Disa. Setelah selesai, mereka pun merapikan kembali bekal mereka dan berbincang-bincang. Wanita itu lantas bertanya kepada Disa, "Kamu mau kemana, Tondo?" "Saya mau ke kota XXX, Bu." "Namaku Retno." Wanita itu memperkenalkan diri. Disa pun balas memperkenalkan dirinya. "Mau kerja apa di sana?" "Jadi pelayan toko, Bu." "Oh, siapa toh majikanmu?" "Saya kerja sama keluarga Pak Arya Winangun, Bu." Retno heran karena sepengetahuannya keluarga yang dikatakan di Disa itu tak ada yang merantau. "Setahu saya keluarga Pak Arya gak ada yang merantau." Namun Retno mengingat jika putri dari keluarga Arya Winangun ada yang di kota. Ada juga anaknya yang diboyong mertuanya merantau di kota XXX. "Iya, Bu, saya ikut putri beliau Mbak Mariska." "Oh alah, kamu itu berarti kerja sama keluarga Pak Hanubi." Kamu hati-hati ya, Nduk, kerja di sana. Kalau memang niatmu kerja, ya kerja saja. Tak perlu mengurusi masalah majikanmu," nasihat Retno. Dia merasa sedikit tersinggung dengan nasihat Retno. "Memang kapan aku ikut campur urusan orang?" pikirnya. Mereka pun kembali ke dalam mobil karena perjalanan akan segera dilanjutkan. Di perjalanan Disa pun tertidur karena saat melintasi jalan bebas hambatan, mobil macet, tak dapat bergerak. Ada kecelakaan, sang sopir memberitahu. Saat Disa baru memejamkan mata, dia dikagetkan suara ketukan di jendela mobilnya. Disa pun menoleh, ternyata hanya seorang peminta-minta, pikir Disa. Seorang lelaki tua dengan tampilan agak kumuh dengan jaket hijaunya, berambut putih dan berjanggut putih dengan wajah yang pucat. Disa lantas membuka kaca mobil hendak memberi uang untuk kakek-kakek itu. Saat ia akan menutup jendelanya kembali, kakek tua itu berpesan agar selalu berhati-hati. Disa berpikir tak ada yang aneh dari pesan si kakek. Hingga mobil kembali berjalan, ia melihat terus kaca spion memperhatikan si kakek. Disa melihat kakek tua itu masih melihat ke arahnya dan tiba-tiba kakek itu menghilang. Disa yang panik segera bangkit berdiri dan melihat ke arah belakang sambil memegang jok mobil, memastikan jika penglihatannya salah. Retno yang duduk di belakangnya bertanya, "Ada apa, Tondo? Kok kayak bingung gitu kamu?" "Bu, lihat nggak tadi kakek-kakek yang ngetuk jendela mobil yang saya kasih uang, Bu? Saya kira peminta-minta. Pas saya lihat dari spion hilang, Bu," ucap Disa dengan nada was-was. Penumpang lain tertawa mendengar perkataan Disa. Mereka menganggap jika Disa hanya mengigau saja. Retno juga bingung dengan ucapan gadis di depannya ini. "Kamu ada-ada aja, Nduk. Kamu mimpi ya? Dari tadi nggak ada yang ngetuk kok. Kamu juga nggak buka kaca loh. Sudah, duduk lagi. Baca doa jika hendak tidur, Nduk," nasihatnya. Disa pun kembali duduk, dia yakin dia tidak bermimpi, tapi tak ada yang mempercayainya. Jadi Disa memutuskan mungkin ia hanya berhalusinasi saja. Mungkin dia bosan sudah terlalu lama berada di dalam mobil. Karena memang dia tak pernah berada di mobil selama ini, Disa kembali memandang ke arah samping jendela mobilnya. Saat mobilnya melintasi area kecelakaan, Disa bisa melihat satu mobil remuk menghantam trotoar jalan. Di depannya ada mobil ambulans
yang sedang mengangkat para jenazah. Naasnya bisa melihat para perawat yang sedang mengangkat salah satu korban ke dalam mobil ambulans itu, dan apa yang bisa lihat membuatnya seketika membeku. Ya, bisa melihat kakek yang tadi mengetuk jendela kaca mobilnya sedang ditandu masuk ke dalam mobil ambulans. Bisa tak tahu kakek itu masih hidup atau tidak. Bisa gemetaran, tubuhnya bergetar hebat. Orang yang duduk di sampingnya bahkan sampai mengguncang tubuhnya, berusaha menenangkannya. Firasatnya tiba-tiba memburuk. Dia berpikir apa akan terjadi sesuatu dengan dirinya. Dia ingin pulang, tak tahu kenapa perasaannya menjadi kacau. Eti Sulistyowati akan kembali, to be continued, bersambung.